Baik semuanya, jadi di sini kita akan memaparkan mengenai konsep dan teori tentang vitamin dan uji yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi vitamin itu sendiri. Oke, pertama untuk tujuan dari video ini adalah supaya teman-teman yang menonton ini mampu untuk mengidentifikasi vitamin berdasarkan reaksi warna yang terjadi. Jadi secara kualitatif. Jika secara kuantitatif, teman-teman bisa menggunakan metode spektrofotometri untuk melihat dari segi kepekatan warna dan juga untuk menilai konsentrasi dari vitamin yang diidentifikasi. Untuk dasar teori vitamin itu sendiri, pertama, vitamin ini merupakan suatu senyawa organik kompleks yang diperoleh dari makanan. Namun di tubuh, vitamin hanya dibutuhkan dalam konsentrasi kecil atau dalam jumlah mikro. Nah, untuk vitamin itu sendiri dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan vitamin C. Nah, untuk fungsi dari vitamin ini sendiri adalah penting gunanya sebagai proses metabolisme sel. Jadi untuk memperlancar proses metabolisme di dalam sel atau dalam tubuh kita. Kedua, untuk strukturisasi. Jadi untuk pembangunan sel-sel dalam tubuh, pembangunan jaringan-jaringan yang pada kaitannya erat fungsinya dalam proses metabolisme. Yang berikutnya adalah sebagai cadangan energi. Jadi beberapa jenis vitamin ini dapat digunakan sebagai cadangan energi apabila energi utama di tubuh kita itu telah habis ataupun berkurang. Dan yang paling penting, vitamin ini sendiri tuh dia baik dalam perannya untuk melindungi tubuh dari kerusakan baik itu dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh seperti radikal bebas. Nah, untuk klasifikasi dari vitamin sendiri ini tuh secara lebih spesifik, pertama untuk vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin A ini merupakan suatu bentuknya itu suatu kristal alkohol berwarna kuning. Kemudian umumnya vitamin A ini terdapat dalam bentuk ester retinil, yaitu terikat pada asam lemak rantai panjang. Untuk jenis-jenis dari vitamin A sendiri itu ada dua, jadi ada vitamin A1 dan vitamin A2. Untuk strukturnya retinol sih, jadi teman-teman bisa lihat di strukturnya di samping huruf A yang ada di sisi kanannya. Untuk fungsi dari vitamin A sendiri itu adalah untuk memelihara kesehatan mata dan juga untuk menjaga fungsi imun. Jadi vitamin A ini sumber-sumbernya itu ada banyak ya, yang juga bisa didapatkan dengan mudah seperti misalnya buah apel, wortel, dan tomat. Kemudian untuk vitamin D. Vitamin D ini lebih dikenal dengan sebutan kalsiferol. Jadi ada dua jenisnya. Pertama ada vitamin D2 dan juga vitamin D3. Untuk vitamin D2 ini sebutannya adalah ergosterol, dan vitamin D3 merupakan turunan dari ergosterol atau D2 yang kita sebut sebagai 7-dehidrokolesterol. Untuk strukturnya bisa dilihat di sisi sebelah kirinya, yang dimana fungsi dari vitamin D ini adalah untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor serta memelihara sistem saraf di tubuh kita. Kemudian untuk vitamin E ini dia sifatnya tidak berbau dan tidak berwarna. Umumnya vitamin E ini dikenal dengan sebutan tocopherol sebagai struktur utamanya, dan juga ada jenis-jenisnya ya. Untuk vitamin E sendiri itu ada dua jenis. Pertama vitamin E1 yang kita sebut sebagai tocopherol. Ntar ada jenis-jenisnya lagi seperti tocopherol alpha dan sebagainya. Dan vitamin E2 yang dikenal dengan tocoretinol. Nah, fungsi dari vitamin E sendiri itu untuk melindungi membran sel dari kerusakan yang berasal dari lingkungan,
kedua sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas tentunya, dan juga untuk memasok oksigen ke dalam darah. Jadi vitamin E ini penting perannya dalam memasok oksigen dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ini cukup oksigen dan cukup bahan bakar untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi kalau kita kekurangan vitamin E, maka kemampuan tubuh dalam masuk oksigen ini kurang optimal. Untuk sumber-sumber dari vitamin E ini sendiri tuh ada banyak ya, jadi dari buah-buahan juga ada. Untuk vitamin K, ini ditemukan dalam dua bentuk. Keduanya terdiri dari cincin 2-metil naftakinon. Jadi ada dua jenis vitamin K. Jadi ada vitamin K1 dan vitamin K2 dan vitamin K3. Ada 3 jenis ya. Vitamin K1 ini sebutan ilmiahnya adalah filokinon, vitamin K2 menakinon, dan vitamin K3 sebagai menadion. Untuk fungsi dari vitamin K ini sendiri sangat familiar. Jadi fungsinya dalam membantu proses pembekuan darah. Ketika terjadi luka, maka vitamin K ini berfungsi penting dalam proses memblok jaringan-jaringan yang terluka ini dari paparan lingkungan luar, sehingga bakteri ataupun benda-benda kotor itu tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, berikutnya untuk vitamin yang larut dalam air ini ada 2, sebenarnya ada 3 sih. Jadi vitamin C, vitamin B, dan vitamin H. Untuk vitamin C ini bentuknya adalah kristal putih yang dimana susunan kimianya ini turunan dari heksosa. Jadi ada 6 rantai karbon ya. Dan juga vitamin C ini umumnya dikenal dengan sebutan tokoferol. Jadi ada 2 bentuk vitamin C. Pertama ada L-asam askorbat dan juga L-asam dehidroaskorbat. Nah, untuk fungsi dari vitamin C ini sendiri tuh dia membantu proses pembentukan kolagen sekaligus melawan radikal bebas yang dapat merusak DNA di tubuh kita. Nah, untuk vitamin C ini sendiri tuh dia sangat bagus ya fungsinya untuk peremajaan sel-sel, sehingga bagi Anda yang pengen lebih awet muda, maka konsumsi vitamin C ini sangat dianjurkan. Dan juga vitamin C ini juga banyak dipakai sebagai antioksidan atau penangkal radikal bebas, sehingga tubuh terhindar dari molekul-molekul radikal bebas yang berpotensi mengganggu proses metabolisme dan juga mengganggu DNA di tubuh kita. Untuk vitamin B berikutnya, jadi vitamin B ini ada 2 jenis. Jadi ada vitamin B1, ada berapa jenis? Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan vitamin B12. Untuk vitamin B1 ini molekulnya terdiri dari cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiasol. Untuk vitamin B2 ini sebutannya riboflavin, ini sangat umum dikenali. Untuk vitamin B6 ini ada beberapa jenis, jadi ada piridoksin, piridoksal, dan juga piridoxamin. Untuk vitamin B12 ini ada kobalamin. Nah, untuk fungsi dari vitamin B ini sendiri itu ada beberapa hal tergantung dari jenis vitamin B-nya. Untuk vitamin B6 ini utamanya dia untuk menyediakan cadangan energi bagi tubuh. Jadi ketika tubuh kekurangan energi, maka vitamin B ini akan memasuk energi ke tubuh kita, sehingga energi tercukupi untuk proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian untuk berikutnya vitamin B12 ini fungsinya untuk melepaskan energi. Jadi sama juga sebagai sumber energi dalam tubuh kita, cuma bukan sebagai hal yang utama. Karena sumber energi utama di tubuh kita itu adalah glukosa. Nah, kemudian vitamin B ini secara lebih lanjut dia juga berfungsi untuk memelihara sistem saraf dan juga fungsi visual di tubuh kita. Kemudian untuk yang vitamin satu lagi, vitamin H, juga tergolong sebagai vitamin yang larut dalam air. Namun vitamin H ini sendiri juga merupakan jenis vitamin B ya. Jadi vitamin B7
itu disebut dengan vitamin H. Untuk lebih jelasnya jadi bisa dicari di internet untuk telusur lebih jauh.